Di video-video sebelumnya, gue selalu aja nyebutin Elora Kamera. Sebenarnya, Elora Kamera itu tempat jual, beli, tukar tambah kamera bekas lo. Apa sih yang mau gue jelasin kali ini? Kita opening dulu aja. Hai kawan Elora, balik lagi sama gue di sini. Barusan gue udah bilang ya sebelum opening bumper tentang Elora Kamera. Nah kali ini gue mau ngajarin lo semua bagaimana caranya ngecek kalau lo mau beli kamera bekas. Jadi sebelum lo beli ke Elora Kamera, nanti lo bisa ngecek-ngecek dulu kameranya. Begini caranya, gue ajarin ya. Pertama-tama kita cek dulu nih ya, si cat dan si bodinya. Kenapa begitu? Karena ini adalah tampilan luar yang paling sering banget dilihat sama mata. Nah dari sini kita bisa tahu juga seberapa sering sih kamera ini dipakai. Iya gini, gua kasih tahu caranya. Tapi di beberapa mirrorless ada yang warnanya nggak terlalu ngedove, tapi agak kelihatan ngedove gitu sih, tapi nggak terlalu ngedove. Jadi masih bisa gue bilang warnanya solid ya. Nah kayak di Canon M3 yang putih itu kan nggak terlalu dove ya, dia lebih ke solid, lebih agak mengkilap gitu. Tapi kalau yang warna hitamnya memang dia warnanya dove, tapi masih tetap lo akan bisa melihat mengkilapnya kalau memang kameranya sering dipakai. Karena memang kan kegesek-gesek tangan gitu kan. Jadi biasanya suka hilang lah dove-dove-nya itu, atau warna pernis luarnya itu bisa hilang. Dari body juga nih, lo mesti perhatiin ada yang penyok nggak, ada yang baret nggak, ada yang pecah nggak, atau ada dent kah gitu, atau bahkan ada hati yang harus dijaga. Bodi kamera yang sehat tuh kayak gini contohnya. Kamera itu kalau dari pabrik catnya tuh masih berwarna dove begini. Gak ada yang warnanya mengkilat. Ini contoh yang mengkilatnya. Kita lihat-lihat fotonya dulu, pasti lo semua langsung bisa lihat bedanya. Kalau mengkilat seperti ini tandanya kamera ini sudah sering dipakai. Mau warna putih atau hitam sama aja ya. Bahkan yang warna merah sekalipun bakal ngedove gitu kok warnanya. Kita perhatiin karet sama gripnya nih. Dua kamera ini dua-duanya di launching di 2013. Tapi tidak mengukur bahwa pemakaiannya dari 2013 ya. Gue bilang ini launchingnya 2013. Lagi pula milik kamera itu bukan dari umurnya, tapi dari seberapa sering kamera itu dipakai. Soalnya bisa aja nih lo beli tahun 2010 tapi jarang banget dipakai, ya kan? Sama atau lo beli di tahun 2017 tapi sering banget dipakai. Itu beda pasti. Skuy lah, kita lihat karet-karet si DSLR-nya dulu deh. Nih kalau karet yang masih bagus tuh gini. Apik nih orangnya pakai kameranya. Karet nggak ada yang kendor, karet juga nggak ada yang kebuka, masih kenceng semuanya. Kita lihat si mirrorless-nya. Skuy. Sama nih, mirrorless Sony A7 ini juga pertama kali keluarnya di tahun 2013. Tapi ingat ya, bukan berarti pemakaiannya dari 2013, tapi keluarnya, launchingnya di 2013. Tapi lo bisa lihat, masih bagus juga karetnya. Ini dua kamera yang kondisinya prima ya. Soalnya memang di Elora Kamera itu semua rata-rata pasti like new atau kayak baru semua. Jadi beli second rasa baru. Mumpung masih lihat body nih, kita perhatiin juga nih tombol-tombolnya. Sudah sedih bukan nih? Aku. Tunggu bawa ya. Ya laku lagi 700D-nya. Kita lihat si Sony Alpha 7-nya aja deh. Nih kita ulang lagi ya. Lu tuh harus perhatiin tombol-tombolnya. Nih tombol-tombol ini. Coba lo pencet-pencetin. Ada yang keras nggak? Ada yang oglak nggak? Ada yang nggak bunyi cetek-cetek nggak? Tombol shutter juga nih lo cek. Empuk nggak? Keras nggak? Cek juga dial-dialnya. Coba diputar semua dialnya. Ada yang lost nggak? Ada yang oglak juga nggak? Ada yang keras nggak diputarnya? Sekarang kita coba pindah ke switchnya. Nih, cek juga switchnya. Kalau di sini tuh ada switch buat on off sama buat autofocus nih yang di belakang. Terakhir nih, lo periksa scrollnya juga. Coba diputar-putar scrollnya sambil lo lihat di LCD ya, berubah nggak settingannya.
Namanya kamera second kan. Kita nggak pernah tahu pemakaian majikan sebelumnya bagaimana. Ya nggak? Yang pertama kali lo lihat adalah LCD pasti. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada vignette nih atau enggak. Vignette tuh kayak ada bayangan hitam gitu di pinggir-pinggir layar. Kalau ada vignette berarti LCD kamera udah agak rusak tuh. Kalau viewfinder bisa dicek sambil deketin mata ke viewfinder ya. Begini nih. Hah, pinjam dulu 700D-nya, elah. Nah, sebelumnya lo harus lepas dulu nih tutup body atau lensa kalau memang lo pakai lensa kayak gini nih, ya. Nih kayak gini. Terus lo hadepin kameranya ke sesuatu yang putih. Boleh kertas putih, boleh lampu putih, boleh tembok putih, boleh gua yang putih. Ya, nggak bercanda. Nah, ini kayak gue nih, sekarang gue bakal arahin ke lampu kayak gini. Tuh. Lo bisa lihat di dalamnya si viewfindernya itu ada bercak-bercak hitam-hitam nggak? Kalau ada bercak hitam-hitam kayak gitu berarti dia agak sedikit kotor. Ini buat DSLR ya, kalau mirrorless nggak bisa begini. Sekalian kita lihat sensornya nih. Nah, kalau tadi lo kan harus lepas lensanya kan. Kalau sekarang lo harus pasang lensanya. Terserah lo mau lensa apa aja. Mau lensa zoom, lensa fix, lensa kit. Ya penting jangan lensa kacamata aja. Terus lo setting ke manual fokus. Kalau di sini gue langsung di lensanya. Nah, dial ini juga ya lo di manual ya kalau bisa ya. Terus lo nyalain kameranya. Terus lo rubah settingan diafragmanya ke f22. Udah, selanjutnya lihat video ini. Oh iya, jangan lupa untuk nyalain flash lo ya. Boleh bawaan kameranya atau flash eksternal. Setelah itu, lu coba foto deh kertas putih. Lakuin berapa kali sampai dapat beberapa hasil foto yang putih semua atau beberapa yang putih. Nah, bisa dilihat setelah itu di preview kamera kalian ya. Kalau ada bintik-bintik hitam berarti sensor kalian kotor. Kalau hasil previewnya putih semua berarti bersih. Ada satu lagi nih caranya buat kamera DSLR sih. Kalau di mirrorless nggak bisa. Lo coba setting shutter speed ke 5 atau 10 detik. Nanti mirrornya kan naik tuh. Cek deh ada yang aneh nggak dalam sensornya. Atau lo dari menu biasanya ada option buat sensor cleaning manual. Saran gue aja nih. Kalau lo udah beli kamera second ini terus ada kotoran di sensor lo, jangan bersihin sendiri ya. Kasih sama yang ahli aja. Kecuali kalau lo memang mau belajar dan siap beli kamera lagi di Elora Kamera. Nah, selanjutnya tuh titik fokus ya. Nah, titik fokus tuh beda-beda. Ada yang 9, ada yang 117, ada juga yang 400-an. Beda-beda sih. Tapi lo nggak perlu nyobain semua titik-titiknya kalau memang banyak banget. Nah, caranya tuh kayak gini nih. Lo masuk dulu ke menu titik fokus. Terus coba jepret aja apapun yang ada di depan lo. Pindahin fokusnya terus ke kiri atau ke kanan. Ke atas dan ke bawah. Ke kanan atas, ke kanan bawah. Ke kanan kiri, kanan kiri. Ke atas kiri, ke bawah kiri. Sambil foto-foto ya. Kalau nggak difoto gimana tahu hasil fokusnya apa enggak. Mumpung si 700D-nya ini nih belum dibungkus nih sama si Panjul. Nah, kita coba terakhir nih si LCD nih ya, si LCD. Nah, LCD ini coba lo lihat nih. Ya, lo coba puter, lo lihat. Nah, ke kiri, ke kanan. Lo tutup, lo buka lagi. Lo kedepanin lagi. Nah, dia berubah nggak sih? Nah, kayak gini nih. Nah, ini berubah nih. Kalau misalnya kepala gue di bawah begini, ya, ke arah bawah, berarti si kameranya itu atau si LCD-nya itu rusak. Fleksibelnya bisa apa-apanya. Saya waktu itu gue pernah gini nih. Ada satu kasus ya. Gue waktu itu pakai kalau nggak salah Canon M3 kalau nggak salah. Nah, si Canon M3-nya ini setelah gue, kalau biasa begini, maksudnya begini aja ya, ini biasa begini ya, aman. Cuman pas gue flip ke atas, biasa dong ya kan, gue mau selfie gitu, pas gue flip ke atas, hilang. Innalillahi. Iya, berarti itu fleksibelnya. Makanya kalau kayak gitu sambil dicek-cek ya, jangan lupa buat ngecek-ngecek, jangan males. Kamera lo yang lo mau beli sekalian dapat lensa kitnya nggak? Kalau misalnya memang dapat lensa kitnya, lo harus cek juga. Karena memang kan ada dua macam. Ada kamera yang dapat lensa kit, ya. Ada kamera juga yang hanya BO, body only. Jangan kemana-mana pikirannya. Cara ceknya kayak gini.
Cek lensa dari mulai karetnya, putaran shutternya, putaran fokus kalau ada, switch autofocus kalau ada, switch stabilizer kalau ada. Gua kasih tahu yang paling penting dalam ngecek lensa. Nah, kalau dalam lensanya itu ada jamur, aduh, gengges tau nggak? Gengges banget. Itu bakal bikin foto lo atau video lo hasilnya kurang bagus. Nah, contohnya kayak gini nih. Nih jamurnya. Jamur ini bisa muncul karena udara lembab atau karena perubahan suhu. Gue kasih tips nih. Kebaikan gue. Lensa lo itu sebenarnya lebih bagus sih ditaruh di dry box sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada dry box sebenarnya tidak apa-apa. Nah, lensa itu bisa berjamur karena memang karena lembab gitu atau perubahan suhu yang ekstrim. Misalnya kayak gini nih. Lo dari tempat panas ke tempat dingin atau kebalikannya, tempat dingin atau ke tempat panas. Gua kasih triknya nih ya, gua kasih tipsnya nih. Gimana caranya lensa lo itu enggak jamuran. Kalau lo seandainya memang kalau lo pindah di tempat suhu yang berbeda, misalnya ke dingin ke dari dingin ke panas atau panas ke dingin, di situ lo jangan langsung pakai kameranya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Biar si kameranya itu beradaptasi dulu. Biarin si kameranya di dalam tas ya 15-30 menit. Gitu. Nanti habis itu baru lu mau keluarin lu mau pakai deh. Jadi biar dia beradaptasi dulu. Jadi dia nggak langsung kaget. Ya kayak lo aja kalau misalnya tiba-tiba sekarang lo yang nonton gue sekarang ini, gue taruh di kutub utara, tiba-tiba nggak pakai baju, nggak pakai jaket, sakit pasti. Enggak juga sih. Masuk ke fungsi baterai sama charger nih. Kalau baterai sebenarnya gampang ya, kayak misalnya gadget-gadget yang lain pun kalau misalnya memang baterai ngedrop lu udah tau lah biasanya. Cuman kalau di kamera kayak gini cara ngeceknya. Baterainya itu bisa lo pasang, terus lo coba jepret ya. Lo coba jepret nih misalnya berapa kali. Sebentar gue nyalain ini. Bentar Jul ya, pinjam dulu. Nih kayak ini. Gue coba jepret nih ya berapa kali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, gue lihat baterainya di sini. Ya, gue lihat baterainya masih tetap penuh kalau gue. Berarti baterainya sehat. Biasanya kalau baterai yang udah drop itu dia berapa kayak tadi gue nih jepret 5 kali, itu biasanya udah ngedrop. Udah mau habis atau bahkan habis. Buat ngeceknya lagi dia ngedrop atau tidak, baterainya itu setelah habis itu lo copot terus lo pasang lagi. Kalau misalnya dia tiba-tiba persennya naik lagi atau dia full lagi baterainya, berarti udah fix itu dia ngedrop. Charger juga dicek. Nah baterainya setelah masuk ke dalam charger dia kecas nggak? Ya kan, lo mesti tahu juga nih, lo mesti lihat juga nih segala macam. Sebenarnya gue ada pengalaman lucu, gue mau share juga nih ke kalian. Cuman ini sebenarnya sering banget dipertanyakan sama orang-orang yang biasa beli kamera di Elora Kamera gitu. Ada orang nanya gini, Mas kenapa ya charger saya kedip-kedip katanya, sedangkan punya teman saya enggak. Gue bilang sama dia, karena ganjen. Enggak, bukan itu. Gini, karakter charger tuh beda-beda juga. Ada yang kedip-kedip, ada yang cuman hijau doang, ada yang merah doang lampunya nyala terus. Cuman hanya orange doang. Nah, kalau ini nih kayak Canon gitu. Dia ada yang kedip 2 kali, misalnya gini. Kedip sekali itu dia 0%. Kedip 2 kali tlep-tlep, nah itu berarti dia 50%. Kedip 3 kali tlep-tlep, nah itu biasanya 75%. Nah, kalau dia terus-terusan nyala, berarti dia 100%. Nah, beda-beda kan? Udah dijawab ya, bener ya. Hai kalian penonton-penonton kesayangan saya, tolong itu jangan dipertanyakan lagi, karena semuanya beda-beda. Tapi memang lo harus cek juga nih si chargernya ini. Tapi biasanya basically yang bermasalah adalah kabelnya. Kabelnya longgar nggak? Nah biasa kan juga ya gini. Kamera ada yang beli di luar negeri juga. Itu sebenarnya nggak masalah. Itu tidak masalah ya. Hai kalian. Nah ini juga pernah ada yang nanya sama gue. Lo kenapa cek chargernya kepala 3? Itu nggak masalah. Selama watt yang masuk, volt yang masuk ke dalam kameramu itu juga segitu. Ke dalam chargermu ya kok kamera sih. Ke dalam chargermu itu wattnya sama, itu nggak masalah. Mau kepala 3, 4, 5, 6, yang penting jangan muka 3, muka 2, muka 1. Jadi cek juga ya, kabel-kabelnya dicek, chargernya juga dicek. Sekali lagi, ingat, hal-hal kecil begini yang harus juga diperhatiin. Tanya sama penjualnya, nah lo bisa tanya nih kayak ke gua nih ya, ke gua lo bisa nanya, ke Panjul atau juga lo bisa tanya berapa shutter count-nya. Tapi shutter count ini tidak
pernah bisa juga menjadi patokan. Pernah ada yang bilang, shutter count-nya Fuji berapa mas? Fuji tidak bisa dicek shutter count. Nah, jadi hanya beberapa. Di DSLR tidak semuanya. Di mirrorless ada yang bisa. Sony bisa. Sony bisa dicek shutter count-nya. Lu harus tanya dulu ke penjualnya. Lu harus tanya juga. Kayak misalnya lu tanya ke gue atau ke Elora Kamera lah, lu tanya shutter count-nya berapa. Kita akan jelaskan. Kalau memang tidak ada shutter count-nya, kita akan bilang tidak ada shutter count-nya. Biasanya shutter count standar untuk orang pemakaian standar ya, untuk pemakaian standar itu antara 5.000 sampai 60 ribuan. Itu udah standar banget gitu. Kalau misalnya emang tiap hari, ada juga kok yang 120 ribu, yang 130 ada, kita pernah dapat 120 dan 130 ribu shutter count-nya ya, SC-nya ya. Tapi kalau selama memang masih bagus, it's okay sih menurut gue gitu. Yang penting bodinya bagus, tombol-tombol semuanya berfungsi, tidak ada yang aneh-aneh. Nah itu boleh tuh, itu kamera masih boleh dan layak dipakai. Sekali lagi, semuanya tergantung dari pemakaian. Gimana pemakaiannya lu juga gitu kan. Atau nantinya lo bakal makainya gimana. Sambil juga lo lihat lagi nih yang tadi gue jelasin nih semuanya nih. Yang tadi gue jelasin lo rangkum juga jadi satu. Lo gabungin sama si shutter count-nya ini. Itu bisa tumpak tindih. Tindih tumpak. Ya gitulah pokoknya. Yang terakhir nih, yang menurut gua agak penting, tapi nggak penting juga. Nah, kenapa gue bilang penting nggak penting? Karena gini, lo harus cek kelengkapan, ya, kotak, dus, ya kan, kotak nih dus ya, kitab-kitab dalamnya, ya kan, karton-karton dalamnya, kertas-kertasnya, plastiknya. Nah itu dia, makanya gue bilang kenapa itu tidak terlalu penting sebenarnya. Tapi memang kayak begini, di Elora Kamera pun ada orang yang suka jual sama kotaknya, atau tidak sama kotaknya tapi hanya sama tasnya, atau kadang-kadang malah kameranya aja, nggak ada kotaknya, nggak ada dusnya. Itu kita nggak masalah, karena gini, kalian semua beli kamera, bukan beli kotak ya. Tapi memang kotak itu bisa menjadi nilai tambah gitu. Kalau misalnya lengkap, bisa jadi nilai tambah buat kita dan buat kalian juga sebenarnya. Sama kayak lensa. Ada orang yang jual lensa hanya lensanya aja atau sama kotaknya juga gitu. Jadi yang nggak bisa jadi patokan sih sebenarnya antara kelengkapan ini penting atau tidaknya sebenarnya. Yang penting kan kegunaan, fungsi, semuanya berfungsi. Memang lo mau foto-foto sambil bawa kotak atau plastik yang buat bungkus di dalamnya. Nah, gimana? Bagus kan videonya? Ya bagus lah, capek tahu gue bikin videonya, gila lo banyak banget tadi kan kayak gitu-gitunya. Tapi nggak apa-apa, ini gue lakukan buat penonton-penonton kesayangan gue. Ya sambil kita bagi-bagi ilmu ya, lu juga harus bagi ilmu lo ke gue. Kita saling-saling aja. Jadi kalau lo mau jual, lo mau beli, atau lo mau tuker tambah kamera atau lensa lo boleh follow Instagram kita di @elorakamera. Atau nanti gue taruh juga nih link marketplace di deskripsi supaya lo bisa lihat-lihat atau lo bisa komunikasi langsung sama kita. Komunikasi boleh dari Instagram atau juga boleh dari marketplace. Jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat komen. Komen ini yang paling penting, kayak seperti yang gue bilang-bilang di video-video gue yang lalu. Komen itu sangat ngebangun gue untuk mencari ide-ide, atau kita juga bisa tukar pikiran. Dan jangan lupa juga untuk share ke orang-orang supaya yang lainnya juga bisa dapat ilmu. Satu lagi, jangan lupa untuk klik tombol lonceng di bawah supaya dapat terus video dari Elora Kamera. Gua Haley dari Elora Kamera, mohon pamit, ciao.